Sudah sejak awal Juli, PPKM level 4 di beberapa wilayah diberlakukan untuk menekan kasus corona. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengevaluasi kebijakan PPKM darurat, di mana evaluasi tersebut dapat menentukan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Sementara sejauh ini, masyarakat telah merasakan pahitnya dampak PPKM, terlebih di sejumlah sektor ekonomi. Selama PPKM darurat berlangsung, sejumlah aktivitas warga telah dibatasi, terlebih pada aktivitas ekonomi. Sejumlah sektor usaha dan bisnis terancam untuk mengurangi pegawai karena tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Dampaknya menjadi sangat luar biasa karena penerapan PPKM level 4 mengancam arus kas para pengusaha yang merupakan nadi dari sebuah bisnis. Untuk dampak usaha kita secara regional, jalur puncak menurun. Ya karena banyak wisatawan yang mau naik nggak bisa naik. Ada juga mungkin mereka yang takut, ada yang diputar balik ya. Menurun lah. Para pelaku usaha memasuki tahun 2021 tanpa memiliki dana cadangan karena sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu, di mana digunakan hanya sebatas untuk bisa bertahan saja. Selain ancaman PHK, masyarakat juga harus tetap terus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli masker, vitamin, dan tambahan pengeluaran pulsa untuk sekolah online anak. Ada satu kasus seperti warga terpaksa menjual perhiasan mereka sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tentu pemerintah tidak tinggal diam. Untuk mengatasi itu semua, maka penting digencarkan pemberian bantuan. Pemerintah menggelontorkan dana bantuan hingga 800 triliun rupiah selama pandemi. Anggaran jumbo disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dihantam pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Selain itu, dana tersebut juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak corona. Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya di bidang ekonomi. Sebab keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Tahun ini, pemerintah menganggarkan sebesar 744,75 triliun rupiah untuk penanganan pandemi. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021. Anggaran PEN 2021 berfokus pada 5 bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha dan pajak. Pemerintah telah berupaya keras dalam pelaksanaan dan pencapaian target output dan tujuan program PEN tahun 2021 agar dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Maka dari itu, beragam bantuan sosial untuk masyarakat yang terus disalurkan. Lalu, apa saja jenis bantuan yang sudah diterima masyarakat selama pandemi? Salah satunya adalah pemerintah melanjutkan program bantuan lainnya untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan memperpanjang subsidi listrik hingga Desember 2021. Sebelumnya,
penyaluran bantuan subsidi listrik PLN diketahui hanya berlangsung hingga bulan September 2021. Berikut rincian pemberian bantuan stimulus listrik dari PLN pada bulan Juli hingga Desember 2021. Untuk kategori ini, pengguna pasca bayar akan menerima diskon sebesar 50% saat pembayaran rekening listrik. Kemudian, untuk prabayar akan menerima diskon 50% otomatis saat pembelian token. 2. Rumah tangga daya 900 volts bersubsidi. Untuk pasca bayar, diskon yang diberikan sebesar 25% yang diterima saat pembayaran rekening listrik. Kemudian, untuk prabayar juga mendapatkan diskon 25% otomatis diterima saat pembelian token. Cara mendapat subsidi listrik kini semakin mudah. Pelanggan tak perlu lagi mengakses WhatsApp, website stimulus.pln.co.id atau aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkannya. Bagi pelanggan pasca bayar, diskon diberikan dengan langsung ke rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. Di masa-masa sulit, pemerintah selalu hadir dengan segala macam solusi. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa pandemi ini bisa segera berlalu dan pemerintah terus memberikan solusi terbaik untuk kita.